Sialan. Tapi, bagaimana cara kita menyingkirkan ibu? Harus diselesaikan sekali jalan. Suara yang tak sengaja terdengar saat hendak mengantarkan rantang berisi lauk pauk ke rumah putranya itu, membuat napas Ibu Siti Rahayu seakan berhenti. Dan wanita itu, demi mengungkap rencana putranya, dan demi bertahan hidup, terpaksa mengambil pilihan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah malam ini, sekarang dimulai. Pukul 4 subuh. Lampu dapur di rumah Siti Rahayu telah menyala. Niatnya untuk memasak dan mengantarkan lauk untuk putranya membuatnya bangun lebih awal dari biasanya. Meskipun usianya mendekati 70 tahun, punggungnya masih tegap, dan gerakan tangannya tetap gesit. Satu persatu ia mengeluarkan bahan dari kulkas, sambil merancang menu apa saja yang akan ia masak hari ini. Harus masak rendang kesukaan Bima dulu, gumam Siti Rahayu sambil memotong daging sapi. Ia teringat masa kecil putranya. Setiap kali ada rendang di meja makan, Bima pasti akan menghabiskan 2 piring nasi. Sambil menunggu bumbu rendang meresap, ia menyiapkan lauk lainnya. Ada sambal goreng kentang, tumis kangkung, dan juga perkedel. Ia memasak rendang tidak sampai terlalu kering, agar Bima bisa memanaskannya kembali nanti. Setelah itu, ia merebus tauge dengan kaldu ikan teri, mengiris lobak dan wortel untuk membuat acar, dan menumis bayam segar yang baru dibelinya dari pasar dengan sedikit minyak wijen dan bawang putih. Terakhir, ia menyelesaikan orek tempe teri, dan saat itu, matahari sudah mulai terbit. Ya ampun, sudah jam segini. Dengan hati-hati, ia memasukkan 5 wadah makanan ke dalam tas jinjing besar. Satu persatu tutupnya ia periksa dengan teliti, lalu membungkusnya dengan kain agar tidak tumpah. Terakhir, ia menulis sebuah catatan kecil dan menempelkannya di atas wadah rendang. Bima, nak, makan yang banyak ya masakan ibu, jaga kesehatanmu, baik-baik juga sama Dewi. Pukul 06.20 pagi, Siti Rahayu berangkat dari rumahnya. Perjalanan dari desanya yang dikelilingi kebun buah-buahan di daerah Bogor ke tempat tinggal putranya di tengah kota Jakarta cukup jauh. Ia menaiki bus pertama dari depan gang desanya. Ibu mau pergi jauh, ya? Seorang wanita parubaya di sebelahnya bertanya, melihat tas jinjingnya yang berat. Mau mengantar makanan untuk anak saya. Wah, beruntung sekali putra ibu, ya. Siti Rahayu tersenyum dan mengangguk. Hatinya terasa hangat dan bangga. Bima, yang sudah mapan di sebuah perusahaan holding besar, adalah putra kebanggaannya. Tiba di stasiun, ia harus berganti kereta KRL 2 kali. Jam sibuk pagi itu membuat kereta penuh sesak, tetapi seorang pegawai kantor muda yang melihat bawaannya mempersilakannya duduk. Selama di dalam kereta, Siti Rahayu memangku tas jinjingnya dengan hati-hati. Bagaimana kalau lauknya tumpah? Setelah turun dari bus Transjakarta terakhir, ia akhirnya tiba di kompleks apartemen putranya. Sambil berjalan, ia mengagumi taman yang terawat rapi dan jalanan yang bersih. Hatinya senang melihat putranya tinggal di tempat yang begitu layak. Ia naik lift ke lantai 18. Saat hendak menekan bel unit 1802, ia berhenti. Jam segini, Bima pasti sudah berangkat kerja. Ia mengeluarkan ponsel untuk menelepon putranya, tetapi panggilannya sedang sibuk. Kalau begitu, titip di dalam saja. Toh, aku tahu kata sandinya. Ia menekan kata sandi yang sudah ia hafal di depan pintu. Bunyi bip-bip-bip terdengar dan pintu pun terbuka. Itu adalah nomor yang ia ketahui sejak putranya menikah. Saat masuk ke ruang tengah, ia melihat ruangan yang tertata rapi. Menantunya, Dewi, memang pandai mengurus rumah tangga, pikirnya, bantal-bantal sofa pun tersusun dengan apik. Siti Rahayu berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Ia perlu membuat tempat untuk wadah-wadah makanan yang ia bawa. Melihat wadah-wadah masakan yang ia berikan sebelumnya sudah kosong, hatinya senang. Syukurlah, Bima suka masakanku. Saat itulah, dari arah kamar mandi utama, terdengar suara seorang pria. Siti Rahayu mengangkat kepalanya. Itu jelas suara putranya. Ia kira Bima sudah berangkat kerja, ternyata masih di rumah. Sepertinya karena sedang menelepon, Bima tidak sadar ia datang. Ketika ia melangkahkan kaki menuju kamar tidur utama, ia mendengar isi percakapan itu. Tapi, bagaimana cara kita menyingkirkan ibu?
Mendengar ucapan putranya, tangan Siti Rahayu membeku. Jantungnya mulai berdebar kencang. Apa maksudnya? Menyingkirkan? Dengan langkah sangat hati-hati, ia mendekat ke arah kamar utama. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, membuat suara itu terdengar lebih jelas. Harus diselesaikan sekali jalan. Terdengar seperti ada jawaban dari lawan bicaranya, tetapi tidak jelas. Putranya jelas sedang menelepon seseorang. Tapi isi percakapannya sangat aneh. Seluruh tubuh Siti Rahayu merinding. Kalimat menyingkirkan ibu terdengar begitu mengerikan hingga ia refleks menutup mulutnya dengan tangan, kakinya lemas, dan ia bersandar di dinding. Tidak mungkin Bimaku. Pikiran itu sangat ingin ia tepis, tetapi percakapan yang baru saja ia dengar jelas tentang dirinya. Dan itu bukan percakapan yang baik. Siti Rahayu bergegas kembali ke ruang tengah dan meraih tas jinjingnya. Tangannya gemetar hebat sampai sulit memegang gagang tas. Ia membuka pintu depan dengan pelan dan keluar. Ia berdiri lama di koridor. Jari jemarinya bergetar saat menekan tombol lift. Bahkan setelah keluar dari apartemen dan berjalan di jalan raya, kata-kata putranya terus terngiang di telinganya. Hatinya terasa hancur membayangkan putra yang ia besarkan dengan susah payah ingin mencelakainya. Duduk di halte bus, Siti Rahayu memeluk erat tas jinjingnya dan terisak dalam diam. Saat tiba di rumah, Siti Rahayu langsung terduduk begitu membuka pintu gerbang, kakinya sama sekali tidak bertenaga. Ia melempar tas jinjing yang sudah kosong itu ke lantai dan termangu di sana untuk waktu yang lama. Tapi, bagaimana cara kita menyingkirkan ibu? Harus diselesaikan sekali jalan. Suara putranya terus berputar di kepalanya. Bagaimanapun ia mencoba memikirkannya, kalimat itu tidak mungkin bermakna baik. Siti Rahayu berpegangan pada dinding untuk bangkit dan masuk ke ruang tengah. Bahkan setelah duduk di sofa, hatinya tidak kunjung tenang. Ia melihat tangannya, masih gemetar. Baru setelah menenggak segelas air dingin, ia merasa sedikit lebih sadar. Ia bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Pikirannya kalut. Kenapa dia ingin mencelakaiku? Ia mencoba berpikir keras. Pasti karena tanah itu. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul, dan Siti Rahayu menepuk lututnya. Baru-baru ini, ia mendengar kabar bahwa tanah kebun buah miliknya akan masuk dalam area pembebasan lahan untuk proyek jalan tol. Kabarnya, uang ganti ruginya akan sangat besar. Pantes saya. Biasanya Bima tidak pernah peduli dengan kebun, tapi belakangan ini ia jadi sering bertanya. Beberapa hari yang lalu, Bima bahkan menelepon untuk menanyakan tentang proyek itu. Kapan akan diresmikan, berapa kira-kira uang ganti ruginya. Saat itu, ia pikir Bima khawatir pada orang tuanya, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, semuanya terasa mencurigakan. Siti Rahayu membuka laci dan mengeluarkan dokumen terkait proyek jalan tol itu. Itu adalah surat pemberitahuan yang ia terima sebulan lalu. Ada juga undangan sosialisasi untuk para pemilik tanah. Kalau dilihat di sini, uang ganti ruginya memang jauh lebih besar dari dugaanku. Saat ia membaca dokumen itu lebih teliti, angkanya memang luar biasa. Jika seluruh kebunnya dibebaskan, ia bisa mendapatkan uang miliaran rupiah. Jumlah yang jauh lebih besar dari seluruh tabungannya selama 70 tahun hidup. Kalau aku mati, semua uang itu akan jatuh ke tangan Bima. Hati Siti Rahayu terasa semakin dingin. Rasanya sudah cukup menyakitkan saat anak mengincar harta orang tua, apalagi ini sampai mengancam nyawa. Ia tidak pernah menyangka putra yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang bisa berubah seperti ini. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Ia belum makan apapun sejak pagi, tetapi tidak ada nafsu makan. Ia memutuskan untuk membuat secangkir teh hangat. Sambil merebus air di dapur, pikirannya terus berkelana. Kemungkinan besar, Bima dan menantunya, Dewi, merencanakan ini bersama. Tidak mungkin Bima memutuskan hal sebesar ini sendirian. Dewi juga, selama ini berpura-pura baik. Rasa kecewanya pada sang menantu juga sangat besar. Sambil meminum tehnya, Siti Rahayu berpikir lebih jauh. Bagaimana mereka akan mencelakaiku? Mereka bisa saja merekayasa seolah-olah ia mengalami kecelakaan saat bekerja di kebun. Katanya harus diselesaikan sekali jalan. Kalimat itu yang paling menakutkan. Bisa berarti membunuhnya dengan cepat tanpa rasa sakit, atau bisa juga berarti menyelesaikannya dengan tuntas tanpa jejak.
Apapun artinya, itu adalah kalimat yang mengerikan. Matahari mulai terbenam. Siti Rahayu tidak keluar rumah seharian. Biasanya ia akan pergi ke kebun untuk bekerja, tapi hari ini ia tidak sanggup. Jangan-jangan mereka berencana melakukannya hari ini? Sebuah pikiran menakutkan melintas. Ia memang tidak sengaja mendengar percakapan itu, tapi bisa saja rencana aslinya adalah hari ini. Kemungkinan besar mereka mengincar saat ia sendirian di kebun. Malam tiba, tetapi ia tidak bisa tidur. Siti Rahayu terus gelisah di tempat tidurnya. Setiap kali mendengar suara angin di luar jendela, ia terkejut. Apa salahku? Ia sadar banyak kekurangan saat membesarkan putranya. Sebagai orang tua tunggal, ia bekerja keras seorang diri. Tapi ia merasa sudah memberikan cinta yang cukup. Di mana letak kesalahannya? Hatinya hancur berkeping-keping. Ia baru bisa terlelap sejenak lewat pukul 2 dini hari. Namun, mimpi buruk membuatnya cepat terbangun. Dalam mimpi, putranya mengejar-ngejarnya. Keesokan paginya, Siti Rahayu mengambil keputusan. Ia tidak bisa hanya diam dan pasrah, ia harus mengetahui kebenarannya. Mungkin saja aku salah dengar. Ia masih menyimpan sebersit harapan. Tapi ia harus memastikannya. Ia harus tahu isi hati putranya yang sebenarnya. Siti Rahayu tidak sarapan dan berangkat pagi-pagi. Karena tidak tidur semalaman, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Tapi tekadnya untuk mencari kebenaran sudah bulat. Ia memutuskan untuk mencari kantor detektif swasta di kota. Ia tidak pandai menggunakan internet, tapi ia berhasil menemukan alamat dari buku telepon. Ada sebuah kantor bernama Kantor Detektif Amanah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sambil naik bus ke kota, hatinya terasa campur aduk. Seumur hidup, ia tidak pernah menyangka akan mendatangi tempat seperti kantor detektif, apalagi untuk menyelidiki anaknya sendiri. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Berkali-kali ia ingin berbalik pulang. Tapi kata-kata mengerikan yang ia dengar kemarin terus terngiang. Ia tidak mau mati tanpa tahu apa-apa. Kantor detektif itu berada di lantai 3 sebuah ruko tua. Tidak ada lift, jadi ia harus naik tangga. Lututnya sedikit sakit, tapi ia menahannya. Di ujung koridor, terlihat papan nama Kantor Detektif Amanah. Melalui pintu kaca, ia bisa melihat seorang pria paruh baya duduk di mejanya. Siti Rahayu mengetuk pintu. Silakan masuk. Saat masuk, ia melihat kantor yang ternyata lebih rapi dari dugaannya. Di dinding tergantung berbagai macam sertifikat. Seorang pria berusia akhir 40-an bangkit dan menyapanya. Selamat pagi, Bu. Saya Agus Santoso, kepala kantor di sini. Ada yang bisa saya bantu? Siti Rahayu duduk di kursi dan ragu-ragu. Ia bingung harus memulai dari mana. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya membuka suara. Saya datang untuk meminta Anda menyelidiki putra saya. Agus Santoso tampak terkejut. Ia sering menerima permintaan untuk menyelidiki suami atau istri, tetapi jarang sekali ada orang tua yang ingin menyelidiki anaknya sendiri. Namun, ia cepat menguasai ekspresinya dan berkata, "Baik, Bu, secara spesifik, bagian apa yang ingin Ibu selidiki?" Kemarin, saya tidak sengaja mendengar percakapan telepon putra saya. Siti Rahayu menceritakan dengan detail kejadian kemarin, tentang bagaimana ia datang untuk mengantar makanan dan malah mendengar percakapan yang mengerikan. Agus mendengarkan dengan serius sambil membuat catatan. Jadi, Ibu curiga putra Ibu berencana mencelakai Ibu? Ya, meskipun saya tidak yakin, mungkin saja saya salah dengar, tapi saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Agus Santoso mengangguk. Masalah keluarga adalah hal yang sensitif, tetapi jika menyangkut keselamatan klien, ceritanya berbeda. Baik, Bu. Bisa tolong beritahu nama, tempat kerja, dan alamat putra Ibu? Namanya Bima Nugraha, bekerja di perusahaan holding Nusantara. Baik. Alamatnya. Siti Rahayu memberikan informasi pribadi putranya satu persatu. Termasuk rekan kerja dan pola hidupnya, semua yang ia tahu ia sampaikan. Tolong selidiki menantu saya juga. Namanya Dewi Lestari. Baik, Bu. Saya mengerti. Tapi penyelidikan seperti ini butuh waktu. Paling tidak 1 minggu.
Agus berkata sambil mencatat di buku agendanya. Ia perlu mengamati perilaku putranya selama beberapa hari dan mencoba mencari tahu isi percakapan teleponnya. Berapa biayanya? Untuk 1 minggu, biayanya 20 juta rupiah. Jika butuh penyelidikan tambahan, biayanya bisa bertambah. Siti Rahayu ragu sejenak. Itu bukan uang yang sedikit. Tapi jika menyangkut nyawanya, tidak ada yang perlu disayangkan. Baik. Uang tidak masalah, yang penting selidiki dengan akurat. Kalau begitu, kita buat surat perjanjiannya dulu. Agus mengeluarkan beberapa lembar kertas dan mulai menulis. Ia mencatat informasi klien, target penyelidikan, dan durasinya. Siti Rahayu juga membacanya dengan teliti sebelum menandatanganinya. Cukup bayar uang muka 10 juta dulu, Bu. Sisanya setelah penyelidikan selesai. Bagaimana cara Anda menyelidikinya? Pertama, kami akan mengamati keseharian putra Ibu. Siapa yang ia temui, kemana ia pergi. Agus menjelaskan. Jika perlu, ia bisa menggunakan alat sadap atau pelacak GPS. Apa isi percakapan teleponnya bisa diketahui. Penyadapan langsung sulit, tapi ada cara lain. Akan kami lakukan sesuai kondisi di lapangan. Siti Rahayu merasa sedikit lega. Menyerahkannya pada ahlinya membuatnya merasa lebih tenang. Ini adalah pekerjaan yang tidak bisa ia lakukan sendiri. Kapan Anda akan mulai? Mulai besok. Kami akan mengamati putra Ibu sejak ia berangkat kerja. Agus berkata sambil menutup buku agendanya. Mereka sepakat untuk laporan sementara 1 minggu kemudian. Jika ada situasi berbahaya, kami akan langsung menghubungi Ibu. Tolong jangan setel ponsel Ibu dalam mode getar atau senyap dan biarkan menyala 24 jam. Baik, saya mengerti. Saat keluar dari kantor detektif, hati Siti Rahayu sedikit lebih tenang. Sekarang, ahlinya yang akan mengungkap kebenaran. Apapun hasilnya nanti, ia sudah siap menerimanya. Di dalam bus dalam perjalanan pulang, ia menatap keluar jendela. Semoga saja semua ini hanya kesalahpahamanku, doanya dalam hati. Tetapi jika benar putranya ingin mencelakainya, ia tidak akan diam saja. Seminggu telah berlalu. Selama itu, Siti Rahayu enggan keluar rumah. Pekerjaan di kebun hanya ia lakukan seperlunya, dan sebagian besar waktunya ia habiskan di rumah. Ia juga selalu memastikan pintu rumah terkunci lebih rapat dari biasanya. Hari ini, Detektif Agus Santoso menghubunginya. Ibu, penyelidikan sudah selesai. Ada hal yang perlu saya sampaikan langsung. Apa yang Anda temukan? Sulit untuk dijelaskan lewat telepon. Sebaiknya kita bertemu langsung. Suara Agus terdengar sangat serius. Sepertinya ia menemukan sesuatu yang penting. Hati Siti Rahayu berdebar kencang. Kalau begitu, saya ke kantor Anda? Tidak, Bu, saya akan datang ke rumah Ibu. Sepertinya lebih aman. Kata lebih aman membuat Siti Rahayu tegang. Kemungkinan besar isinya adalah sesuatu yang berbahaya. Pukul 3 sore, Agus Santoso tiba di rumah Siti Rahayu. Ia membawa sebuah map tebal dan sebuah kamera. Siti Rahayu mempersilakannya masuk ke ruang tengah. Silakan diminum dulu tehnya, Pak. Terima kasih, Bu. Agus mengeluarkan berkas-berkas dari tasnya. Ada banyak sekali foto dan catatan waktu. Siti Rahayu duduk di sebelahnya, menunggu. Selama seminggu ini, kami telah mengamati putra dan menantu Ibu secara intensif, kata Agus sambil membuka map. Di halaman pertama, ada foto Bima Nugraha. Pertama, mengenai menantu Ibu. Ibu Dewi Lestari adalah orang yang sangat lurus, Bu. Agus menunjukkan foto-foto Dewi. Ada foto saat berangkat kerja, pulang kerja, bahkan saat berbelanja di supermarket. Di kantornya pun reputasinya baik. Tidak ada perilaku mencurigakan yang kami temukan. Jadi, Dewi tidak tahu apa-apa? Kemungkinan besar begitu, Bu. Masalahnya ada pada putra Ibu. Ekspresi Agus menjadi serius. Ia membalik ke halaman berikutnya, dan di sana ada foto Bima bersama seorang wanita muda. Putra Ibu berselingkuh dengan rekan kerjanya. Fakta perselingkuhan yang tiba-tiba ini membuat Siti Rahayu tercengang. Ia Psijau Sesdiencu. Wanita itu terlihat cantik, usianya sekitar awal 30-an.
Ada juga foto saat mereka masuk ke sebuah hotel. Siapa wanita ini? Namanya Rina Wulandari. Dia adalah bawahan langsung putra ibu. Agus menunjukkan foto-foto lainnya. Ada foto saat mereka makan di restoran mewah dan saat berakhir pekan bersama. Dari pengamatan kami, mereka hampir bertemu setiap hari. Seringkali mereka pergi ke hotel atau motel setelah jam kerja. Hati Siti Rahayu semakin kalut. Fakta bahwa putranya berselingkuh sudah cukup mengejutkan, tetapi ia juga kasihan pada Dewi yang tidak tahu apa-apa. Lalu, telepon yang saya dengar itu? Kemungkinan besar itu adalah percakapan dengan wanita ini. Agus membalik ke halaman berikutnya. Ada foto Bima dan Rina sedang berbincang serius di sebuah kafe. Kemarin, kami berhasil mendengar percakapan mereka secara langsung. Agus mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Jantung Siti Rahayu berdetak lebih cepat. Mereka banyak membicarakan soal pembebasan lahan, tentang tanah milik ibu. Apa yang mereka katakan? Sebaiknya ibu dengar sendiri. Agus menekan tombol putar di perekam suara. Meskipun ada sedikit suara bising, suara putranya terdengar jelas. Ibu tidak akan pernah mau mewariskan tanah itu. Dia akan memegangnya sampai mati. Suara wanita juga terdengar. Lalu, apa rencanamu? Harus ada cara. Aku ingin cepat menyelesaikannya. Siti Rahayu menatap tajam ke arah perekam suara. Kalimat cepat menyelesaikannya terdengar mengerikan. Bagaimana kalau kita buat seolah-olah kecelakaan? Mendengar suara putranya, Siti Rahayu bergidik. Ternyata benar, mereka sedang merencanakan untuk mencelakainya. Ini sudah cukup menjadi bukti yang kuat, Bu, kata Agus sambil mematikan perekam. Wajah Siti Rahayu pucat pasi. Tapi ada yang aneh, Bu. Apa itu? Reaksi wanita bernama Rina ini agak ambigu, dia tidak secara aktif mendukung, tapi juga tidak menolak. Agus menunjukkan foto terakhir. Rina sedang duduk sendirian dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Dia terlihat punya banyak beban pikiran. Mungkin ini bukan sekadar hubungan perselingkuhan biasa. Maksud Anda? Saya rasa perlu penyelidikan lebih lanjut. Kita harus mencari tahu identitas asli wanita ini. Siti Rahayu mengangguk. Rencana putranya memang menakutkan, tapi identitas kaki tangannya juga membuatnya penasaran. Apa saya harus memberitahu menantu saya? Itu keputusan ibu. Tapi, sampaikanlah dengan hati-hati. Agus merapikan semua materi dan menyerahkannya pada Siti Rahayu. Foto, rekaman suara, dan catatan waktu, semuanya ada di sana. Selanjutnya, apa yang akan ibu lakukan? Saya harus mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Dan saya juga harus memberitahu Dewi. Suara Siti Rahayu terdengar bergetar karena amarah. Ia tidak pernah menyangka putra yang ia besarkan seumur hidupnya bisa menjadi seperti ini. Siti Rahayu merenung selama 2 hari. Haruskah ia memberitahu menantunya, Dewi, tentang ini? Jika iya, bagaimana cara menyampaikannya? Tiba-tiba datang dan berkata suamimu berselingkuh pasti akan sangat mengejutkan. Tapi, Dewi juga berhak tahu, jika suaminya bersekongkol dengan wanita lain untuk mencelakai ibunya sendiri, menantunya pun bisa dalam bahaya. Siti Rahayu menelepon Dewi. Halo, Bu, ada apa? Dewi, apa hari ini kamu ada waktu? Iya, Bu. Hari ini saya kerja dari rumah. Ada apa ya? Ibu ingin bertemu sebentar. Mungkin kita bisa minum teh di luar? Dewi ragu sejenak. Tiba-tiba ibu mertuanya mengajak bertemu terasa sedikit aneh. Baik Bu, kita bertemu di mana? Di luar saya. Di cafe dekat rumahmu. Suara Siti Rahayu terdengar mendesak. Dewi tidak bertanya lebih lanjut dan menyetujui janji itu. Pukul 2 siang, mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang di dekat rumah Dewi. Siti Rahayu sudah datang lebih dulu dan menunggu. Ia duduk di pojok sambil terus melihat jam. Ibu, sudah di sini rupanya. Dewi menyapa dengan senyum cerah. Penampilannya seperti biasa. Siti Rahayu bangkit menyambut menantunya. Dewi, sini duduk. Ada kabar baik apa, Bu? Wajah ibu terlihat sedikit murung. Dewi mengamati wajah mertuanya dengan seksama. Terlihat lebih kurus dalam beberapa hari, dan matanya merah. Dewi,
Ada yang ingin ibu tanyakan padamu. Iya, Bu. Tanyakan saja. Siti Rahayu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya ada foto-foto dari detektif. Tapi ia merasa terlalu mengejutkan untuk langsung menunjukkannya. Bagaimana kabar Bima akhir-akhir ini? Apa ada tingkah lakunya yang aneh di rumah? Tingkah laku aneh? Sepertinya biasa saja, Bu. Dewi menggelengkan kepala. Suaminya bersikap seperti biasa. Berangkat kerja, kadang lembur, pulang, dan beristirahat di akhir pekan. Apa dia sering pulang malam? Kadang-kadang kalau ada acara kantor, tapi kenapa ibu bertanya seperti itu? Siti Rahayu ragu-ragu. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai. Melihat wajah polos Dewi, hatinya semakin sakit. Dewi, mungkin ini akan mengejutkanmu. Ada apa, Bu? Saya jadi khawatir. Tolong katakan saja. Dewi mencondongkan tubuhnya ke depan. Ekspresi mertuanya tampak tidak biasa. Siti Rahayu memberanikan diri dan membuka amplop. Ia mengeluarkan foto yang paling tidak mengejutkan terlebih dahulu. Foto Bima sedang berada di restoran bersama seorang wanita. Lihat ini. Dewi menerima foto itu dan mengamatinya. Awalnya ia tidak sadar, tapi setelah dilihat lebih dekat, itu adalah suaminya. Ini. Mas Bima? Wanita ini siapa? Katanya rekan kerjanya. Siti Rahayu mengeluarkan foto berikutnya. Kali ini, foto mereka sedang berjalan bersama di depan sebuah hotel. Wajah Dewi perlahan mengeras. Tangannya mulai gemetar. Apa ini, benar-benar Mas Bima? Iya, ini hasil penyelidikan selama seminggu. Siti Rahayu menunjukkan sisa foto satu persatu. Foto saat mereka masuk ke hotel, bergandengan tangan, semuanya ada. Dewi menjatuhkan foto-foto itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bu, apa ini benar? Saya tidak salah lihat, kan? Maafkan Ibu, Dewi. Ibu juga tidak ingin memberitahumu hal seperti ini. Dewi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya bergetar. Pengkhianatan dari suami yang ia percaya. Sejak kapan? Apa salah saya? Ini bukan salahmu. Bima yang jahat. Siti Rahayu menggenggam tangan menantunya. Tangan Dewi terasa dingin. Tapi Dewi, ada masalah yang lebih serius. Masalah apa lagi, Bu? Siti Rahayu mengeluarkan perekam suara. Ada hal yang harus ia perdengarkan pada Dewi. Dengarkan ini juga. Dari perekam, suara Bima terdengar. Suara tentang rencananya menyingkirkan ibunya dan mengambil alih tanahnya. Wajah Dewi semakin pucat karena terkejut. Bu, apa-apaan ini? Bima mengincar tanah ibu dan berencana mencelakai ibu. Dewi bangkit dari kursinya dan terhuyung. Guncangannya terlalu besar. Suaminya tidak hanya berselingkuh, tapi juga berencana mencelakai ibu mertuanya sendiri. Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya sama sekali tidak tahu. Sudah ibu bilang, ini bukan salahmu. Hari ini, Bima telah mengkhianati kita berdua. Siti Rahayu membantu Dewi duduk kembali. Mereka berdua adalah korban. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita tidak bisa diam saja. Kita harus menyusun rencana. Dewi menyeka air matanya dan mengangguk. Kemarahan karena dikhianati mulai mengalahkan rasa sedihnya. Iya Bu, apapun yang bisa saya bantu, akan saya lakukan. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Bima tidak akan bisa melakukannya sendirian. Kedua wanita itu saling berpandangan. Mereka adalah sekutu yang dikhianati oleh pria yang sama. Siti Rahayu dan Dewi Lestari sepakat untuk berkomunikasi secara intensif dan mengawasi Bima. Setelah berdiskusi apakah perlu mencari pengacara, mereka membuat janji untuk bertemu lagi dan kemudian berpisah. 4 hari setelah pertemuan dengan Dewi, Siti Rahayu sedang menyiapkan makan malam di rumah. Belakangan ini nafsu makannya hilang, jadi ia hanya memasak bubur. Pikirannya terlalu kalut untuk memasak makanan yang layak. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Siti Rahayu berjalan ke depan dan mengintip dari lubang pintu. Seorang wanita muda berdiri di depan gerbang. Siapa? Ya? Selamat malam. Apa benar ini rumah ibunya Pak Bima Nugraha? Suara wanita itu terdengar ragu-ragu. Iya. Tapi Anda siapa mencari Bima?
Saya rekan kerja Pak Bima. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Jantung Siti Rahayu mulai berdebar. Jangan-jangan ini adalah wanita yang ada di foto detektif. Tapi ia tidak yakin. Bima tidak ada di sini. Bukan, Bu. Saya datang untuk berbicara dengan Ibu. Suara wanita itu terdengar mendesak. Sepertinya ini adalah masalah penting. Siti Rahayu membuka pintu sedikit, dengan rantai pengaman masih terpasang, dan memastikan lagi wajah wanita itu. Sepertinya memang wanita yang sama di dalam foto. Apa Anda? Rina Wulandari? Aidas, iya. Wanita itu tampak terkejut. Ia heran bagaimana Siti Rahayu bisa tahu namanya. Benar, Bu. Bagaimana Ibu bisa tahu nama saya? Masuklah. Siti Rahayu melepas rantai pengaman dan membuka pintu lebar-lebar. Bagaimanapun juga, ini adalah orang yang harus ia temui. Meskipun aneh seorang selingkuhan datang dengan lancang, ia pikir lebih baik berbicara langsung. Rina Wulandari masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Ia melihat sekeliling ruang tengah, lalu duduk di sofa. Siti Rahayu duduk di seberangnya, mengamatinya. Wanita itu tampak sangat tegang. Sepertinya ia datang membawa cerita yang sulit untuk diungkapkan. Jadi, ada perlu apa kamu datang kemari? Siti Rahayu bertanya langsung. Meskipun ia sudah tahu siapa wanita ini, ia ingin mendengarnya sendiri. Rina ragu sejenak, lalu membuka mulutnya. Mungkin Ibu tidak akan percaya, tapi putra Ibu sedang mengincar nyawa Ibu. Siti Rahayu berpura-pura terkejut. Tapi dalam hati, ia tahu cerita penting akan segera terungkap. Tiba-tiba bicara apa kamu ini? Awalnya saya juga tidak percaya. Tapi saya mendengarnya sendiri. Suara Rina bergetar. Sepertinya ia sedang menghadapi masalah besar. Cerita spesifik apa yang kamu dengar? Dia merencanakan untuk mencelakai Ibu dan membuatnya seolah-olah kecelakaan. Siti Rahayu mencondongkan tubuhnya ke depan. Kenapa wanita ini datang untuk menceritakan hal ini? Lalu, kenapa kamu memberitahuku? Bukankah kamu juga terlibat dalam rencana itu? Rina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, saya ini korban. Korban? Awalnya kami hanya berhubungan karena pekerjaan. Tapi, Rina tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan mulai menangis. Sepertinya ia teringat kenangan yang menyakitkan. Saya dilecehkan secara paksa. Awalnya saya menolak, tapi dia mengancam akan menyulitkan saya di kantor. Ekspresi Siti Rahayu berubah. Ini adalah cerita yang tidak ia duga. Jadi saya terpaksa berpura-pura patuh sambil mengumpulkan bukti. Saya berniat untuk balas dendam suatu hari nanti. Rina mengeluarkan ponselnya. Dalam proses itu, saya mengetahui rencana mengerikan tentang Ibu. Yodi, kamu juga korban Bima? Iya, Bu. Saya juga korban. Karena itu, saya merasa harus memberitahu Ibu. Siti Rahayu menatap Rina sekali lagi. Awalnya ia mengira wanita ini adalah penggoda jahat, tapi ternyata ia juga korban. Kalau ada kejadian seperti itu di kantor, kenapa tidak kamu laporkan? Tanpa bukti, saya yang justru bisa dirugikan. Makanya saya mengumpulkan bukti yang kuat terlebih dahulu. Rina memutar rekaman suara dari ponselnya. Dari speaker, suara Bima terdengar jelas. Bagaimana caranya kita menyingkirkan ibuku? Jantung Siti Rahayu kembali berdebar kencang. Itu adalah suara yang sama dengan yang ia dengar hari itu. Suara Rina menyusul. Apa benar-benar harus begitu? Tentu saja, harga tanahnya akan naik gila-gilaan. Sampai kapan kita harus menunggu? Tapi dia kan ibumu. Ibu atau bukan, tidak peduli. Cepat selesaikan, lalu kita bisa memulai hidup baru dengan uang itu. Siti Rahayu menutup mulutnya dengan tangan. Kalimat memulai hidup baru membuatnya semakin terkejut. Harus diselesaikan sekali jalan. Cara apa yang paling bagus ya? Rina menghentikan rekaman itu. Wajah Siti Rahayu pucat pasi. Mendengarnya secara langsung membuatnya semakin ngeri. Dia terus membicarakan hal seperti ini. Saya tidak tahan lagi, kata Rina sambil mematikan rekaman. Nyawa Ibu dalam bahaya, dan saya juga ingin keluar dari situasi ini, makanya saya datang. Siti Rahayu mengangguk.
Ia tahu wanita ini ada di pihaknya. Kalau begitu, kita harus bekerja sama. Iya, Bu. Saya ingin membantu. Sebenarnya, aku juga sudah menyelidiki Bima. Aku juga sudah memberitahu menantuku semuanya. Rina tampak terkejut. Jadi, Ibu Dewi juga sudah tahu? Iya. Dia tahu suaminya berselingkuh dan juga tahu rencana Bima untuk mencelakaiku. Kalau begitu, kita bertiga bisa bekerja sama. Iya. Sendirian memang tidak mungkin, tapi sekarang ia punya sekutu yang kuat. Besok, temui menantuku juga. Kita susun rencana bersama. Baik, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Mata Rina menunjukkan tekad yang kuat. Hari ini, balas dendam ketiga wanita itu akan dimulai. Keesokan siangnya, ketiga wanita itu berkumpul di rumah Siti Rahayu. Dewi mengaku tidak bisa tidur nyenyak sejak mendengar cerita dari mertuanya. Rina datang membawa tas besar dan mengeluarkan berbagai macam barang di atas meja ruang tengah. Ini semua bukti yang berhasil saya kumpulkan selama ini. Di atas meja ada perekam suara, ponsel, dan beberapa dokumen. Dewi menatapnya dengan takyub. Sebanyak ini kamu kumpulkan sendirian? Saya sudah menyiapkannya selama berbulan-bulan. Awalnya saya hanya berniat mengumpulkan bukti pelecehan. Rina mengangkat perekam suara pertama. Ini berisi rekaman pelecehan dan ancaman yang dilakukan Bima pada saya. Siti Rahayu dan Dewi mendengarkan dengan wajah serius. Dan yang ini, berisi diskusi rinci tentang rencana terhadap ibu. Rina menyalakan perekam kedua. Terdengar isi yang lebih detail dari yang kemarin. Kapan kita akan melakukannya? Akhir pekan depan waktu yang bagus. Hari Sabtu, dia biasanya pergi ke kebun sendirian tanpa ada pekerja harian. Siti Rahayu bergidik. Tapi, apa bisa dibuat seolah-olah kecelakaan? Buat saja seolah-olah terpeleset saat bekerja di kebun. Orang tua berumur 70 tahun jatuh dari tempat tinggi. Apa anehnya? Rekaman terus berlanjut. Kalau begitu, Sabtu pagi depan kita ke kebun? Iya. Kamu tunggu di sana duluan. Nanti aku akan menggiring ibu ke arahmu. Rina menghentikan rekaman. Ruang tengah menjadi hening dan dingin. Ini belum semuanya, kata Rina sambil mengangkat ponselnya. Ini pesan-pesan yang dikirim Bima pada saya. Di layar ponsel terlihat isi pesan-pesan itu. Sabtu sesuai rencana, ya? Jangan berubah pikiran, kan? Kalau berhasil, kita bisa pergi ke luar negeri dengan uang itu. Dewi tidak tahan lagi dan menangis. Siti Rahayu menepuk pundak menantunya. Mbak Rina, Anda benar-benar hebat. Padahal ini bisa membahayakan Anda juga. Saya tidak punya pilihan lain. Tanpa bukti, tidak ada yang akan percaya. Terakhir, Rina mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini bukti penyalahgunaan dana perusahaan oleh Bima. Penggelapan, pelecehan, dan lainnya. Ini juga ada? Ternyata bukan hanya saya korbannya. Ada karyawan wanita lain yang juga menjadi korban. Siti Rahayu membaca sekilas dokumen-dokumen itu. Kejahatan putranya ternyata lebih parah dari yang ia kira. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi sambil menyeka air matanya. Kita harus bertindak sebelum akhir pekan depan, kata Siti Rahayu tegas. Apa kita lapor polisi? Itu saja tidak cukup. Kita harus memberinya pelajaran yang setimpal. Rina mengangguk. Saya setuju. Dia harus dihukum secara hukum dan juga dipermalukan di masyarakat. Kalau begitu, mari kita susun rencana tahap demi tahap, kata Siti Rahayu sambil mengambil kertas dan pulpen. Pertama, kita laporkan ke perusahaannya. Ide bagus. Jika korban lain juga ikut melapor, akan lebih efektif, Rina setuju. Lalu, aku akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan. Saya akan menyiapkan gugatan cerai, kata Dewi dengan wajah penuh tekad. Kita lakukan semuanya serentak agar dia tidak punya kesempatan untuk kabur. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Meskipun mereka terluka karena alasan yang berbeda, sekarang mereka bersatu. Apa kita akan baik-baik saja? Bagaimana kalau Mas Bima balas dendam? Tanya Dewi cemas. Dia sudah berencana mencelakai kita. Apalagi yang perlu ditakutkan? Sekarang giliran kita yang menyerang,
Suara Siti Rahayu terdengar penuh amarah. Benar. Kita tidak bisa terus menjadi korban, Rina juga mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita mulai besok, lakukan tugas masing-masing dengan baik. Ketiga wanita itu menyatukan tangan mereka. Babak baru pembalasan dendam terhadap Bima Nugraha telah dimulai. Senin pagi, Siti Rahayu sengaja menelepon putranya untuk memancing keserakahannya. Rencananya, Siti Rahayu akan memancing, sementara Rina mengumpulkan bukti tambahan dari reaksi Bima. Halo, Bima, ini Ibu. Iya, Bu. Ada apa? Bukan apa-apa. Kemarin Ibu bertemu Pak RT. Siti Rahayu sengaja berbicara pelan untuk membuat putranya penasaran. Pak RT? Iya, dia bicara soal uang ganti rugi pembebasan lahan. Dari seberang telepon, terdengar Bima menahan napas. Katanya uang ganti ruginya berapa, Bu? Katanya. Jauh lebih banyak dari yang kita kira. Tanah Pak RT yang lebih kecil dari punya kita saja katanya bisa dapat 7 miliar. 7 miliar? Suara Bima terdengar bersemangat. Berarti tanah kita bisa dapat lebih banyak, Bu? Kan lebih luas. Sepertinya begitu. Katanya bisa 8 atau 9 miliar. Siti Rahayu sengaja menyebut angka besar. Benarkah, Bu? Kapan pastinya akan diumumkan? Katanya akhir bulan depan akan ada pengumuman final. Bu, kalau begitu, Ibu benar-benar bisa dapat uang lebih dari 7 miliar, suara Bima penuh kegembiraan. Sepertinya begitu, tanah kita akan lebih luas. Wah, uang yang sangat besar. Ibu bisa jadi kaya raya, terdengar Bima sedang menghitung-hitung sendiri di seberang sana. Oh ya, Bu, nanti kalau Ibu sudah dapat uangnya, mau disimpan di mana? Harus cari tahu bunga bank juga. Kenapa kamu yang pusing? Tentu saja, Bu. Ibu kan sendirian, pasti bingung, nanti Bima bantu. Suara Bima menjadi jauh lebih ramah. Iya, terima kasih ya, Bima. Memang anak Ibu yang terbaik. Oh ya, Bu. Sekarang banyak penipuan, Ibu harus hati-hati. Kalau tersebar kabar Ibu punya uang banyak, bisa berbahaya. Setelah menutup telepon, Siti Rahayu tersenyum sinis. Begitu mendengar soal uang besar, putranya tiba-tiba menjadi anak yang berbakti dan menawarkan bantuan. Dari situ, ia bisa memastikan isi hati putranya yang sebenarnya. Di waktu yang sama, setelah suaminya berangkat kerja, Dewi menggeledah seisi rumah, ia menyalakan laptop dan memeriksa riwayat pencarian internet. Penuh dengan kata kunci seperti contoh kecelakaan di kebun, statistik kematian lansia karena terpeleset, hukum waris. Ia juga menemukan folder dokumen berisi file perhitungan pajak warisan. Sebuah file Excel berisi perhitungan estimasi uang ganti rugi tanah mertuanya. Tangan Dewi gemetar. Dia benar-benar merencanakannya. Ia mencolokkan USB flash disk dan menyalin semua data serta riwayat browser. Ia juga menggeledah laci meja. Ada sebuah buku catatan yang ditulis tangan oleh suaminya. Tertulis kata-kata seperti, Sabtu, jam 10 pagi. Gudang kebun. Tangga. Pastikan tuntas. Dewi memfoto buku catatan itu. Selanjutnya, ia membongkar lemari arsip suaminya. Ia perlu mengamankan dokumen-dokumen terkait aset untuk persiapan gugatan cerai. Salinan buku tabungan, polis asuransi, sertifikat properti, semua ia fotokopi satu persatu. Sore harinya, Siti Rahayu mendatangi kantor notaris. Ia ingin menyiapkan dokumen warisan. Saya ingin membuat surat wasiat. Baik, Bu. Apa isi wasiatnya? Saya ingin mewariskan seluruh harta saya kepada menantu saya. Notaris itu tampak heran. Biasanya orang akan mewariskannya pada anak. Tidak diberikan pada putra ibu? Ada alasannya, Pak. Siti Rahayu pun menandatangani surat wasiat itu sebagai persiapan untuk kemungkinan terburuk. Malam harinya, Rina berbicara pada Bima dengan hati-hati. Pak, soal rencana hari Sabtu. Iya, kenapa? Apa tidak terlalu terburu-buru? Bima mengerutkan kening. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Bukan apa-apa. Hanya berpikir, apa tidak sebaiknya kita lebih hati-hati? Hati-hati? Selama ini kita sudah cukup hati-hati. Jangan ditunda lagi. Bima berkata tegas. Kenapa, Pak? Tadi ibu telepon,
Bicara soal uang 7 miliar. Kalau pengumumannya keluar bulan depan, situasinya bisa jadi rumit. Rina terpaksa mengangguk. Sepertinya tidak ada cara untuk menundanya lagi. Malam itu, ketiga wanita itu bertemu di kafe. Mereka saling memeriksa bukti yang telah dikumpulkan. Sudah cukup, kata Dewi sambil menunjukkan flash disk dan hasil cetakannya. Aku juga sudah memastikan Bima benar-benar termakan umpan, kata Siti Rahayu puas. Tapi kata Mbak Rina, sudah tidak bisa menunda waktu lagi. Kalau begitu, kita harus bergerak lebih dulu, kata Dewi dengan tatapan tajam. Mulai besok, kita jalankan rencana kita. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Mereka sudah sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Entah apa yang akan dilakukan Bima hari Sabtu nanti, tapi kita harus menyelesaikannya lebih dulu, suara Siti Rahayu penuh amarah dan tekad. Sebelum hari itu tiba, kita akan mengakhiri segalanya, Dewi juga mengepalkan tangannya. Serangan balik ketiga wanita terhadap Bima secara resmi telah dimulai. Rabu pagi, Rina tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari eksekusi rencana pertama untuk menjatuhkan Bima. Di dalam tasnya, ada semua bukti yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Pukul 9, Rina menuju ke bagian SDM, sumber daya manusia. Kepala tim SDM, Ibu Yulia, sedang duduk di mejanya. Bu, saya ingin berkonsultasi sebentar. Ada apa, Rina? Ini masalah pribadi, apa bisa kita bicara di ruang konseling? Melihat ekspresi serius Rina, Ibu Yulia mengantarnya ke ruang konseling. Setelah menutup pintu dan duduk, Rina berkata dengan suara bergetar. Saya ingin melaporkan pelecehan seksual. Pelecehan? Siapa yang melakukannya? Pak Bima Nugraha. Wajah Ibu Yulia mengeras. Bima dikenal punya reputasi baik di perusahaan. Bisa ceritakan lebih detail apa yang terjadi? Rina mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Catatan kronologis kejadian yang ia alami. Selama 6 bulan terakhir, saya terus-menerus dilecehkan. Awalnya hanya sentuhan di bahu atau lengan, tapi lama-lama semakin parah. Apa ada bukti? Semuanya sudah saya siapkan. Rina mengeluarkan perekam suara dan memutarnya. Suara Bima terdengar jelas. Nanti malam kita ke hotel, ya. Kalau menolak, siap-siap aku pindahkan ke divisi lain. Ibu Yulia mencatat dengan wajah serius. Ada bukti lain. Rina menunjukkan tangkapan layar pesan di ponselnya. Penuh dengan pesan-pesan melecehkan dari Bima. Ini dimulai sejak kapan? Sejak bulan Maret tahun ini. Tepat setelah saya dipindahkan ke divisinya. Kenapa tidak dilaporkan dari dulu? Saya sedang mengumpulkan bukti. Dan jujur, saya takut. Mata Rina berkaca-kaca. Apa ada korban lain? Ada. Mbak Amel, salah satu staf senior, juga mengalami hal serupa. Ibu Yulia segera memanggil Amel. Dengan suara bergetar, Amel juga menceritakan apa yang ia alami. Saya juga beberapa kali dilecehkan oleh Pak Bima. Di acara makan malam kantor, dia menyentuh tubuh saya dan terus memaksa untuk bertemu secara pribadi. Setelah mendengar kesaksian kedua wanita itu, Ibu Yulia segera melapor ke manajer SDM, yang kemudian langsung meneruskannya ke direktur utama. Pukul 11 siang, Bima dipanggil ke ruang SDM. Ada apa saya dipanggil? Ada laporan pelecehan seksual yang masuk. Wajah Bima seketika pucat. Pelecehan? Siapa yang mengarang cerita seperti itu? Rina Wulandari dan Amel yang melaporkan. Itu salah paham. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Manajer SDM memutar rekaman suara. Saat mendengar suaranya sendiri, Bima tidak bisa lagi mengelak. Untuk sementara, Anda akan dibebas tugaskan, dan kami akan membentuk komite disipliner. Bima terhuyung saat mencoba bangkit dari kursi. Ini adalah kejadian yang tidak terduga. Saat kembali ke ruangannya, rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan aneh. Gosip sepertinya sudah menyebar. Saat makan siang di kantin, terdengar bisikan-bisikan. Katanya Pak Bima melakukan pelecehan, ya? Serius? Padahal kelihatannya bukan orang seperti itu. Katanya buktinya lengkap. Komite disipliner akan segera dibentuk. Mungkin akan dipecat. Saat Bima masuk ke kantin,
Percakapan itu langsung berhenti. Rekan-rekannya menghindari tatapannya dan pergi. Sore harinya, keadaan semakin parah. Atasannya, direktur divisi, memanggilnya secara terpisah. Bima, ada apa ini sebenarnya? Pak, saya benar-benar dijebak. Dijebak bagaimana? Buktinya sudah jelas. Kamu membuat malu perusahaan. Ini salah paham. Pak, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Jelaskan saja di depan komite disipliner. Untuk sementara, kamu ditarik dari semua proyek penting. Bima kembali ke mejanya dan duduk termenung. Satu persatu rekannya mulai menjaga jarak. Bahkan staf junior yang biasanya sangat hormat padanya kini berbicara dengan dingin. Pak, mohon untuk tidak ikut rapat proyek kali ini. Kenapa? Aku yang bertanggung jawab. Staf itu menatap Bima seolah melihat serangga dan berkata, ini kebijakan perusahaan, Pak. Karyawan yang sedang dalam penyelidikan tidak diizinkan berpartisipasi. Wajah Bima memerah, tapi ia tidak bisa membantah. Saat jam pulang, di dalam lift, ia mendengar rekan-rekannya bergosip. Tidak tahu malu, sudah melecehkan orang masih berani masuk kantor. Kasihan korbannya pasti menderita. Semoga cepat dipecat. Saat turun ke parkiran, Bima memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Rina. Selama ini menyenangkan, kan, Pak? Sekarang semuanya berakhir. Bima marah dan menelepon Rina. Hei, apa-apaan kamu ini? Pak, selama ini saya sangat menderita. Kamu tahu gara-gara kamu, posisiku di kantor jadi seperti apa? Itu semua karena perbuatan Bapak sendiri. Cepat tarik laporanmu. Tarik laporan? Bapak pikir kalau saya tarik laporan, semuanya akan selesai? Korban lain juga sudah melapor. Bima menutup telepon dan memegangi kepalanya. Situasinya jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Saat pulang ke rumah, Bima tidak bisa berkata apa-apa pada Dewi. Ia bingung bagaimana harus menjelaskan apa yang terjadi di kantor. Malam itu, Rina menghubungi Siti Rahayu dan Dewi. Rencana pertama berhasil. Bima sekarang benar-benar terisolasi di kantor. Kerja bagus. Sekarang saatnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Rencana balas dendam ketiga wanita itu berjalan dengan lancar. Kamis pagi, Dewi mendatangi sebuah kantor pengacara. Kantor pengacara spesialis perceraian yang ia temukan dari internet semalam. Di dalam tasnya ada bukti perselingkuhan suaminya dan juga data rencana Bima untuk mencelakai ibunya. Selamat pagi, Bu. Saya ingin berkonsultasi mengenai perceraian. Pengacara bernama Ratnasari menyambut Dewi. Seorang wanita berusia akhir 40-an dengan penampilan yang tenang. Atas alasan apa ibu ingin bercerai? Suami saya berselingkuh. Dewi mengeluarkan flash disk dan menyerahkannya pada pengacara. Ini bukti-buktinya. Pengacara Ratna menghubungkan flash disk ke komputernya dan memeriksa file-filenya. Setelah melihat foto-foto dan isi pesan, ia mengangguk. Bukti ini sangat kuat. Sudah cukup untuk membuktikan suami Anda sebagai pihak yang bersalah. Berapa kira-kira uang ganti rugi yang bisa saya dapatkan? Melihat kondisi finansial dan lamanya pernikahan, minimal 500 juta rupiah bisa didapatkan. Dewi menghela napas lega. Tapi, ada masalah yang lebih serius. Dewi menunjukkan data rencana Bima. Ekspresi pengacara itu menjadi sangat serius. Ini kasus yang harus dilaporkan ke polisi. Iya, ibu mertua saya akan melaporkannya langsung. Kalau begitu, sebaiknya gugatan cerai ini berjalan bersamaan. Jika ada tuduhan kriminal, uang ganti rugi bisa jauh lebih besar. Di waktu yang sama, Siti Rahayu mendatangi kantor polisi. Di ruang pelayanan, ia berkata pada petugas yang berjaga, "Saya ingin membuat laporan." "Laporan apa, Bu?" "Putra saya berencana untuk mencelakai saya." Petugas itu tampak terkejut. Masalah keluarga adalah hal yang harus ditangani dengan hati-hati. Bisa tolong jelaskan lebih detail? Siti Rahayu menyerahkan semua data dari detektif dan rekaman suara dari Rina. Seorang detektif bernama Ibtu Hermawan memeriksa berkas-berkas itu. "Apa ini benar suara putra ibu?" "Iya, saya yakin." "Kapan katanya rencana itu akan dijalankan?" "Sabtu pagi minggu ini." Ibtu Hermawan memberi isyarat pada rekannya.
Ini adalah kasus yang harus ditangani dengan segera. Kami akan segera memanggil Saudara Bima untuk dimintai keterangan. Pukul 2 siang, polisi mendatangi kantor Bima. Kantor yang sudah ramai karena kasus pelecehan menjadi semakin heboh. Apa benar ini dengan Saudara Bima Nugraha? Iya, saya. Kami dari kepolisian. Ada hal yang perlu kami selidiki, mohon ikut bersama kami. Wajah Bima pucat pasi. Di hadapan semua rekan kerjanya, meskipun tidak diborgol, ia harus pergi bersama polisi. Memangnya ada apa-apa, akan kami jelaskan di kantor polisi. Di ruang interogasi, Ibtu Hermawan memutar rekaman suara. Suara Bima sendiri terdengar jelas. Bima berkeringat dingin. Tidak, itu salah paham. Bima mencoba mengelak, tapi buktinya terlalu kuat. Saya ingin memanggil pengacara saya. Silakan. Tapi buktinya sudah sangat jelas. Sementara itu, Rina menyerahkan data tambahan ke tim SDM perusahaan. Bukti dugaan penggelapan dana oleh Bima. Ini adalah rincian penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi oleh Pak Bima. Ibu Yulia memeriksa dokumen itu. Ini semua dibayar pakai uang perusahaan, ya? Jumlahnya cukup besar. Totalnya lebih dari 50 juta. Kami akan mengajukan tuntutan tambahan atas penggelapan dana. Perusahaan segera melakukan audit internal dan mulai menyelidiki semua riwayat transaksi Bima. Pukul 7 malam, Bima dibebaskan dari kantor polisi. Namun, paspornya ditahan dan ia dikenai larangan bepergian ke luar negeri. Saat tiba di rumah, Dewi menyambutnya dengan dingin. Dari mana Saha? Ada urusan kantor. Bukan dari kantor polisi? Bima terkejut. Ia heran bagaimana Dewi bisa tahu. Siapa yang bilang begitu? Aku sudah tahu semuanya. Dewi menyodorkan surat gugatan cerai. Apa ini? Gugatan cerai. Besok akan aku ajukan ke pengadilan. Dewi, tunggu dulu. Ini apa-apaan? Perselingkuhanmu dengan Rina. Rencanamu untuk mencelakai ibu, aku tahu semuanya. Bima terduduk lemas. Semuanya runtuh dalam sekejap. Dewi, ini salah paham. Dengarkan aku dulu. Salah paham? Buktinya sudah ada semua. Salah paham apa lagi? Dewi mengacungkan flash disk. Riwayat pencarianmu, catatan tulisan tanganmu, pesan-pesanmu dengan Rina, semuanya ada di sini. Wajah Bima dipenuhi keputusasaan. Tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Mulai besok, pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Malam itu, ketiga wanita itu berkomunikasi lewat telepon. Laporan polisi sudah dibuat, gugatan cerai juga sudah dimulai. Di kantor juga katanya akan ada penyelidikan tambahan atas kasus penggelapan. Sepertinya akhir dari semua ini sudah terlihat. Kehidupan Bima hancur total dalam satu hari. Keesokan paginya, Bima terbangun setelah semalaman tidak bisa tidur. Hidupnya benar-benar jungkir balik dalam satu hari. Dewi sudah berangkat kerja, dan di meja makan hanya ada secarik kertas dingin. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Kunci taruh di kotak surat. Bima hendak bersiap-siap ke kantor, tapi ia berhenti. Ia tidak yakin apakah masih boleh pergi ke kantor. Ia memeriksa ponselnya. Ada pesan dari tim SDM. Mulai hari ini, Anda dirumahkan tanpa gaji. Dilarang masuk kantor, sampai ada keputusan dari komite disipliner. Bima terduduk di sofa. Segalanya hancur dalam sekejap. Pukul 10 pagi, ia buru-buru menemui pengacara yang ia cari semalaman. Seorang pengacara spesialis kasus kriminal. Situasi Anda sangat serius. Tuduhan percobaan pembunuhan bisa dihukum penjara seumur hidup. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah menyewa pengacara yang bisa diandalkan seperti saya untuk mengurangi hukuman. Tapi saya kan belum melakukannya. Meskipun hanya merencanakan, itu sudah masuk dalam kategori percobaan. Apalagi ada bukti rekaman. Pengacara itu menggelengkan kepala. Berapa biaya pengacaranya? Minimal 200 juta rupiah. Wajah Bima pucat. Dari mana ia punya uang sebanyak itu? Kemungkinan besar surat perintah penahanan akan segera keluar, jadi bersiaplah. Pukul 2 siang, polisi benar-benar datang ke rumahnya, membawa surat perintah penahanan. Saudara Bima Nugraha,
surat perintah penahanan Anda telah dikeluarkan. Saya sudah menghubungi pengacara, apa tidak bisa tunggu sebentar? Tidak bisa. Anda harus ikut sekarang juga. Saat ia digiring ke mobil polisi dengan tangan terborgol, para tetangga menonton. Gosip di kompleks apartemen itu pasti akan cepat menyebar. Di sel tahanan, Bima menghabiskan harinya di ruang isolasi yang dingin, lantai yang keras dan dinding yang dingin membuatnya sadar akan kenyataan. Hari Sabtu pagi, berita tentangnya muncul di media online. Seorang manajer perusahaan besar ditangkap atas rencana pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Demi harta, anak tega rencanakan pembunuhan ibu berusia 70 tahun. Artikel itu bahkan memuat foto Bima. Rekan kerja dan kenalannya pasti akan melihatnya. Hari Senin, perusahaan mengadakan rapat darurat. Rapat direksi yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama. Kasus Bima Nugraha sudah dimuat di media. Ini akan merusak citra perusahaan. Segera bentuk komite disipliner dan lakukan pemecatan. Rina dan korban lainnya juga hadir di depan komite disipliner. 3 karyawan wanita lainnya juga memberikan kesaksian atas apa yang mereka alami. Pak Bima terus-menerus melakukan pelecehan. Meskipun korbannya sebanyak ini, perusahaan tidak berhasil menanganinya dengan baik. Akhirnya, Bima dikenai sanksi pemecatan tidak hormat. Uang pesangonnya juga hangus karena kasus pelecehan dan penggelapan. Hari Selasa, sidang perceraian Dewi dimulai. Di pengadilan, pengacara Dewi menunjukkan bukti-bukti. Tergugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan dan bahkan merencanakan pembunuhan terhadap ibu mertuanya sendiri. Pengacara Bima mencoba membantah, tapi buktinya terlalu kuat. Kami menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Di pengadilan, Bima hanya bisa menunduk. Para wartawan mengerumuninya untuk meliput. Hari Rabu, laporan kriminal Rina juga secara resmi diterima. Tuduhan pelecehan seksual dan penggelapan dana perusahaan. Kejaksaan memulai penyelidikan tambahan, dan kejahatan Bima satu persatu terungkap. Penyalahgunaan kartu kredit perusahaan, laporan perjalanan dinas palsu, pelecehan terhadap bawahan, semuanya terbukti. Hari Kamis, seorang teman kuliah Bima datang menjenguk. Kamu benar-benar gila, ya? Bagaimana bisa kamu berencana membunuh ibumu sendiri? Aku juga tidak tahu. Aku gelap mata karena uang. Di antara teman-teman, kamu sudah habis. Tidak ada lagi yang mau membelamu. Lalu aku harus bagaimana? Itu urusanmu. Kamu bukan temanku lagi. Setelah teman kuliahnya pun meninggalkannya, Bima benar-benar putus asa. Hari Jumat, vonis pertama dijatuhkan. 3 tahun penjara untuk percobaan pembunuhan, 1 tahun untuk pelecehan, dan 6 bulan untuk penggelapan. Kejahatan terdakwa terencana dan sangat keji. Terutama rencana terhadap ibu kandungnya sendiri adalah tindakan yang tidak manusiawi dan harus dihukum berat. Menga vonis hakim, Lutut Bima lemas. Dalam gugatan cerai, Dewi juga menang. Ia mendapatkan ganti rugi 800 juta rupiah dan pembagian harta gonogini. Hampir seluruh aset Bima jatuh ke tangan Dewi. Rina juga memenangkan gugatan perdata dan mendapatkan ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Perusahaan juga memberikan sejumlah uang kompensasi kepada para korban pelecehan. Sebulan kemudian, di sel isolasi penjara, Bima menulis surat. Ibu, Bima benar-benar minta maaf. Bima terlalu gelap mata karena keserakahan. Bima akan menyesalinya seumur hidup. Tapi surat itu tidak pernah ia kirim. Ia tahu ia sudah melewati batas yang tidak bisa kembali lagi. Setelah kehilangan segalanya, Bima merenungi kebodohannya di dalam penjara. Ia kehilangan teman, keluarga, pekerjaan, dan harta. Baru setelah itu ia sadar betapa besar kesalahannya, tapi semuanya sudah terlambat. 6 bulan kemudian, Siti Rahayu sedang merawat pohon mangga di kebunnya. Tahun ini, buah mangganya sangat lebat. Uang ganti rugi pembebasan lahan juga sudah ditetapkan sebesar 8 miliar rupiah, tapi ia sadar uang itu bukan lagi segalanya. Paji, Bu. Dewi datang ke kebun. Sekarang, Dewi sudah seperti putrinya sendiri. Setelah bercerai, ia mendapatkan pekerjaan baru dan bekerja dengan giat. Dewi, sudah datang. Ambil mangga sana buat dibawa pulang. Terima kasih, Bu.
Ibu sendirian pasti capek, ya? Tidak juga. Sekarang hati ibu tenang, jadi bekerja pun terasa menyenangkan. Siti Rahayu tersenyum. Katanya Mbak Rina juga mau datang hari ini. Iya, dia juga sudah banyak berkorban. Rina sudah pindah ke perusahaan baru dan dipromosikan menjadi manajer tim. Sejak kasus pelecehan itu, ia menjadi aktif dalam kegiatan perlindungan hak-hak perempuan. Sore harinya, Rina tiba di kebun. Ketiga wanita itu kembali berkumpul. Siti Rahayu membuatkan teh di saung. Suasana sore itu terasa damai. Mbak Dewi, bagaimana pekerjaan barunya? Awalnya berat, tapi sekarang sudah terbiasa. Hidup sendiri juga tidak buruk, kata Dewi sambil tersenyum cerah. Tidak ada lagi raut wajah tertekan seperti dulu. Mbak Rina juga baik-baik saja di perusahaan baru, kan? Iya, Bu, sangat baik. Atasan dan rekan-rekan kerja sangat pengertian. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Bima, ya? Siti Rahayu tiba-tiba teringat putranya. Tidak perlu tahu, Bu. Dia sedang menanggung akibat perbuatannya sendiri, kata Dewi tegas. Tapi bagaimanapun juga dia anakku. Ibu jangan terlalu dipikirkan, ini bukan salah ibu. Rina menggenggam tangan Siti Rahayu. Aku juga sudah banyak berdamai dengan keadaan. Seumur hidup aku hidup untuk anak itu, sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri, kata Siti Rahayu sambil meminum tehnya. Uang ganti rugi mau dipakai untuk apa, Bu? Sebagian akan ibu berikan pada Dewi, sebagian lagi akan ibu sumbangkan ke lembaga yang membantu korban seperti Rina. Jangan, Bu, itu kan milik ibu. Tidak apa-apa. Uang ini terlalu besar untuk ibu habiskan sendiri, lebih baik digunakan untuk hal yang berarti. Ketiga wanita itu saling berpandangan dan tersenyum. Mereka adalah sekutu yang telah melewati masa sulit bersama. Tapi benar-benar aneh, ya? Kita bisa bertemu seperti ini sepertinya sudah takdir. Mungkin kita memang orang-orang yang ditakdirkan untuk saling membantu. Benar? Kalau sendirian, kita tidak akan pernah bisa melaluinya. Matahari mulai terbenam. Semburat senja mewarnai kebun dengan indah. Setelah kasus Bima masuk berita, banyak orang menghubungiku, kata Siti Rahayu. Siapa saya, Bu? Orang-orang yang mengalami hal serupa. Anaknya mengincar harta, atau menjadi korban pelecehan. Lalu, apa yang ibu katakan pada mereka? Aku bilang jangan menyerah. Selama ada bukti, kita pasti bisa menang. Rina mengangguk. Saya juga sering memberikan konseling pada korban serupa, cerita ibu sangat membantu mereka. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Melihat pelaku dihukum membuat para korban mendapatkan keberanian, tambah Dewi. Saya juga sering memberi saran pada wanita yang ingin bercerai. Saya sadar bahwa bertahan dalam penderitaan bukanlah solusi. Aku senang pengalaman kita bisa membantu orang lain, kata Siti Rahayu bangga. Tapi, Bu, apa ibu tidak kesepian? Sama sekali tidak. Justru sekarang aku merasa benar-benar bebas. Kami akan sering datang menjenguk ibu. Tentu saja. Kita sekarang adalah keluarga. Ketiga wanita itu saling menggenggam tangan. Ikatan mereka lebih kuat dari ikatan darah. Beberapa hari kemudian, Siti Rahayu bertemu dengan kepala desa. Ibu Siti benar-benar hebat. Berani melaporkan anak sendiri yang jahat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Seluruh warga desa sekarang hormat pada ibu. Bapak bisa saja. Yang salah ya harus dikatakan salah. Siti Rahayu kini dikenal sebagai wanita tua yang pemberani di desanya. Banyak orang datang untuk meminta nasihatnya. Sebulan kemudian, Rina membawa kabar pernikahan. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria baik yang ia temui di tempat kerja barunya. Selamat, ya. Kali ini kamu benar-benar bertemu orang yang baik. Iya, Bu. Ini semua berkat ibu. Kalau saya tidak berani waktu itu, saya tidak akan bisa memulai hidup baru. Musim berganti, dan 1 tahun telah berlalu. Di kebun, bunga mangga kembali mekar. Siti Rahayu tetap sehat dan mengurus kebunnya, sementara Dewi dan Rina hidup bahagia di jalan mereka masing-masing. Kisah ketiga wanita ini membuktikan sebuah kebenaran, bahwa yang jahat pada akhirnya akan menerima balasan, dan orang baik pada akhirnya akan menemukan kebahagiaan. Hadirin sekalian,
Bagaimana kisah hari ini? Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, mohon tinggalkan komentar saya menyimak agar kami tahu. Kami akan kembali dengan kisah yang lebih baik lagi. Semoga hari Anda selalu damai. Terima kasih.